على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا نهاية القلم، فلا تحدث نفسك بتحويسات البطالين واقتدي بأولي العزم والنهى من الأنبياء والصالحين. Wahada, dan ini kata pengarang, yakni kata al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, nihayatul karami adalah merupakan puncak daripada kemurahan Allah. Ya, dari sekian banyak maksiat batin dan juga maksiat anggota tubuh kita, baik itu maksiat tangan, kaki, lisan yang sudah dijelaskan itu semua. Nah, fala tuhaddis nafsuka, maka janganlah ya engkau berbicara itu, hatimu itu, dirimu itu, bitahwisatil batalin, ya, dengan bersandar kepada orang-orang yang al-batalin, orang yang tidak mau beramal. Ya. Jadi jangan kita sandarkan diri kita setelah kita tahu tentang dosa-dosa anggota tubuh kita, ya, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa mata, semuanya. Nah, kita setelah kita tahu tentang itu semua, maka janganlah kamu itu bersandar kepada orang-orang yang memang tidak mau beramal kebaikan. Ya, jaga-jaga diri dah. Ya, jangan sampai terpengaruh kita kepada mereka. Akhirnya mata kita ulama terdahulu, dari ulama-ulama yang memang sudah jelas kita tahu tentang siapa dan bagaimananya itu para ulama. Nah, ikutin aja, ya, kita ikutin semuanya. Jangan kita ikutin dengan orang yang tidak beramal, maka rugi nanti kita. Ya, makanya oleh karena itu di dalam kita mencari teman, di dalam kita bergaul, di dalam kita ini, kita harus benar-benar pandai-pandai memilah dan memilih, ya. Wala tarma fi antah sudah malam tazra, gitu. Dan janganlah engkau itu berharap katanya fi antah sudah, bahwasanya engkau akan mendapatkan malam tazra, pada sesuatu yang engkau tidak tanam. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu daripada buah, tapi sementara pohonnya kita nggak pernah tanam, ya. Jadi semuanya itu kembalinya kepada kita, ya, semuanya kembali kepada kita. Yang kita kerjakan, kalau yang baik yang kita tanam, maka buahnya juga baik. Tapi kalau yang jelek, maka yang kita dapati juga yang jelek. Semuanya kembali kepada kita, karena amal itu kembalinya adalah kepada diri kita, bukan kepada yang lainnya, termasuk bukan kepada Allah, ya. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibar itu dijelasin tentang perkataannya Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, apa kata Luqmanul Hakim? Innan nasa salah satu aslasin, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3/3. Jadi dalam diri kita ini terbagi menjadi 3/3. Ada 1/3 pertama, 1/3 kedua, ada 1/3 yang ketiga. Nah, kata Luqmanul Hakim, innan nasa salah satu aslasin, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3/3. Sulusun lillah, 1/3 yang ada pada diri kita ini, yang pertama lillah, kembalinya kepada Allah, ya. 1/3 yang ada pada diri kita kembalinya kepada Allah.
Apa tuh yang kembalinya kepada kita? Diterangin sama Imam Nawawi, fa amma ma huwa lillah faruhu. Maka adapun yang kembali kepada Allah yang ada pada diri kita itu adalah apa? Ruh kita. Jadi ruh ini kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada zat yang menciptakan ruh. Dia yang kembalinya itu kepada kapan dan kapannya, bagaimana dan di mananya, hanya hak Allah. Nggak ada satupun yang mengetahui tentang itu, ya, tentang ruh itu. Tapi ruh itu pasti dia akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena tidak akan ada kehidupan yang abadi dalam kehidupan di alam dunia. Makanya Allah sudah memberikan sebuah pernyataan, kata Allah, kullu nafsin zaikatul maut, akan kembali tuh roh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertiga yang ada pada diri kita itu kembalinya kepada Allah. Tapi yang kedua katanya wasulusul linafsihi. Dan sepertiga yang kedua itu akan kembali kepada dirimu, ya, kepada diri kita. Apa tuh yang kembali kepada diri kita? Fa'amma ma huwa li nafsihi, maka adapun sepertiga yang kedua yang kembali kepada diri kita, fa'amaluhu, amal kita. Jadi amal itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada Allah. Ya, bukan kepada Allah, kepada kita. Allah nggak rugi kita beribadah. Allah nggak untung kita sembahyang. Jadi jangan punya berpikiran kalau kita nggak sembahyang semuanya Allah rugi, kan? Enggak, ya. Kalau seandainya Allah kita semuanya sembahyang, Allah untung kali? Enggak. Kenapa? Karena amal-amal itu kembalinya kepada kita. Kalau baik amal itu, maka yang kita dapatkan juga kebaikan. Kalau jelek amal kita, maka jelek pula. Semuanya ada. Di mana? Di dunia ini. Karena dunia ini, kata Nabi, ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempatnya untuk apa? Beramal. Di sini tempatnya beramal. Laisa darul jaza, bukan tempatnya minta balasan. Ya. Jadi emang tugasnya kita beramal. Jangan minta balasan. Capeknya kita ngaji misalnya, jangan minta balasan di sini. Capeknya kita sembahyang, letihnya kita tahajud, puasa kita. Jangan kita minta balasannya kita di sini. Terlalu kecil kalau balasannya di sini. Ya, kita butuh balasannya itu nanti buat nanti di dunia. Makanya kata Nabi, kalau umatku itu, kata Nabi, ummati hadza ummatun marhumah. Umatku ini, kata Nabi Muhammad, umatku ini, umatku ini ummatun marhumah, adalah umat yang disayang oleh Allah. Laisa 'alaiha azabun fil akhirah. Umatku itu tidak akan bisa mendapatkan dia azab di akhirat ini. Ada jaminan dari Nabi Muhammad. Nabi yang mengatakan ummati hadza ummatul marhumah. Umatku ini, katanya, umatku berarti umat yang diakui oleh siapa? Oleh Nabi. Bukan umat yang mengaku umat Muhammad, bukan. Tapi umat yang memang diakui. Umatku ini, kata Nabi, ummatul marhumah, adalah umat yang disayang oleh Allah. Laisa 'alaihi adzabun fil akhirah. Semua umatku itu tidak akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Walakin azabuha fid dunya. Siksaannya itu azabnya di dunia. Jadi dia dapatnya di azabnya di dunia. Dengan berbagai macam, bisa wal fitanu, bisa dengan fitnah-fitnah. Wal azaljilu, yaitu gempa bumi misalnya. Wal qatlu, dibunuh misalnya. Ya, wal maradu, sakit misalnya. Nah, itu merupakan satu bentuk
siksaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad di dunia dengan sakit yang dia rasakan itu. Paham maksud ini? Yang dia derita itu. Maka kalau umatnya Muhammad, pasti dia akan sabar dengan ujian itu. Kalau umatnya Muhammad, kalau umat yang diakui oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Makanya dijamin kalau umatku, kata Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Yaitu umat-umat yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhkan larangan-larangan Allah, yang mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itulah umat-umatku, kata Nabi. Makanya dia tidak mendapatkan siksa nanti di akhirat. Ada hadis gini. Idza aradallahu 'abdan khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, ajalahu fid dunya, uqubatan fid dunya, maka Allah akan percepat azabnya di dunia. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambaku, kepada hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepat itu azabnya itu, bukan di akhirat tapi di mana? Di dunia. Orangnya rajin banget supaya ngajinya Masya Allah tiap malam tahajud, tapi sakitnya gak baik-baik. Paham ya? Sakitnya gak baik-baik. Itu sakitnya itu, tapi dia tetap, biar kata dia sakit, ngaji menjalan, tahajud menjalan. Paham ya? Enggak, dia sabar dengan itu semuanya. Maka semua dosa-dosa yang ada pada diri dia, dengan sebab kesabaran-kesabaran yang dia ada pada dirinya, semuanya menghapuskan dosa dia. Paham maksudnya? Makanya dia gak dapatkan sisa nanti di akhirat, karena sudah dibayar di mana? Di dunia. Tapi wa idza arada syai'an abdan syai'an, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan kepada seorang hamba, maka Allah akan tahan itu. Allah akan tahan, Allah akan inikan azabnya, dosa-dosanya itu tidak disiksa di dunia, tapi nanti di sana di yaumul kiamat. Kira-kira kalau siksaan dunia sama siksaan akhirat berat mana? Masya Allah. Kalau kita baca kitab yang berkaitan tentang bagaimana hal ihwal tentang api neraka, la haula wala quwwata illa billah, sampai-sampai kata Sayyidina Umar bin Khattab, andai kata aku dahulu tahu tentang neraka kayak apa, aku lebih baik tak usah lahir dari rahim ibuku. Kalau seandainya aku tahu betapa dahsyatnya itu api neraka, bagaimana keadaannya itu api neraka, aku lebih baik tidak lahir daripada itu. Aku gak mau hidup di dunia, karena saking takutnya dia kepada neraka. Karena begitu dahsyatnya, gak ada neraka. Nah, azabul akhirah itu lebih berat. Berat dari sisi ujiannya, berat dari sisi waktunya. Satu hari di sana sama satu hari di sini sama nggak? Waktunya. Satu hari di sana nilainya berapa? 1000 tahun lamanya. Siksaan, penderitaan yang begitu berat. Nah, buat orang-orang yang umatku itu, kata Nabi Muhammad, enggak, dia enggak mendapatkan siksa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat. Amin. Diakui kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, itu aja ini. Sekarang permasalahannya, bagaimana caranya kita untuk bisa diakui menjadi umat? Kata Nabi kan, kullu ummatin yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga, dan Allah haramkan tidak akan dikekalkan daripada umat yang Nabi Muhammad di dalam neraka. Tidak dikekalkan. Artinya pasti nanti umat yang Nabi Muhammad pasti akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad tidak ada yang dikekalkan di dalam neraka. Nah, dikekalin dia, bukan nggak masuk nih, nggak diapain,
nggak dikekalin. Kalau masuk, ya tergantung amalnya. Tergantung amalnya. Kalau memang dia amalnya jelek, ya masuk. Tapi masuk di situ nanti akan ada batasnya. Akan ada batasnya. Makanya kalau kita baca ada kitab namanya Lughabul Hadis. Ya, Al-Imam Jalaluddin Ibni Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti tulis itu di dalam kitabnya dia itu tentang bagaimana nanti keadaan umatnya Nabi Muhammad ketika iza dakhala ahla jannah ila jannah wa iza dakhala ahla nar ila nar, apabila telah masuk itu penduduk surga ke dalam surganya, apabila telah masuk penduduk neraka ke dalam nerakanya. Semuanya udah masuk, yang ke surga yang ke neraka ke neraka. Ketika sudah dimasukkan itu semuanya, apa kemudian fa'akhazal malaikatu Malik, kemudian Allah memanggil daripada malaikat Malik, dipanggil malaikat Malik. Ngapain? Suruh turun ke neraka. Ya, suruh turun tuh malaikat Malik kemana? Ke neraka. Untuk apa? Nah, dia turun itu cari umatnya Muhammad. Suruh dicari tuh umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau seandainya dia masih ada kebaikan cukup angkat. Turun tuh, diubuk-ubuk. Tahu nggak diubuk-ubuk? Mau dia mau dipanggil. Umatnya mau dilihat. Kebaikan, adakah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh dia? Tangan nggak ada, mata nggak ada, mulut nggak ada, kaki nggak ada, semua nggak ada. Laporan dia mau apa? Nggak ada ya. Semuanya, nggak ada kebaikannya sama sekali. Buka hatinya coba buka, dibuka, dibelek hatinya diambil sama. Kan parah banget udah tuh ya. Masya Allah, tangan gak ada kebaikan, kaki gak ada kebaikan, semuanya gak ada kebaikan, sampai hatinya gak ada kebaikan. Apa dalam hadis itu? Dalam kitab Tanqihul Qaul, yakni kitab Lughabul Hadis, di situ diceritain ketika pada saat sudah tidak ketemu semuanya, Allah bilang, coba kamu lihat di mulutnya, rongga mulutnya, suruh mangap dia, disuruh mangap dia, kemudian semangat dilihatin, pegang, Masya Allah. Tuh orang habis makan nasi uduk pakai jengkol lagi. Diulang itu sama malaikat. Masya Allah, dilihat di situ. Nah, itu kayak bekas ada tulisan di lak-lakannya. Jadi di lak-lakan itu kayak ada bekas tulisan. Kemudian malaikat ini apa nih? Malaikat ambil tenor. Kemudian malaikat diusap-usap sampai akhirnya terlihatlah dengan jelas. Ternyata di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa dia pernah menyaksikan dirinya tentang tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pernah mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Itu juga pas lagi kawin. Itu juga pas lagi kawin. Masya Allah. Untung kawin. Kalau nggak kawin, habis dari. Ya, untuk dikawin. Karena ada tulisan itulah disebabkan untuk dimasukkan ke sana. Masya Allah, itu berkahnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi amal ini kembalinya bukan kepada Allah, kepada kita. Kepada kita. Baik ya baik, jelek ya jelek, semuanya. Bukan tempatnya. Di sini minta balasan, beramal sebanyak-banyak. Makanya disuruh. Allah yang bilang, apa kata Allah? Apa laqad khalaqnal insana Allahumma shalli ala Muhammad illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali adalah untuk apa? Ibadah. Allah jadiin manusia itu bukan langsung di akhirat, tapi di mana? Kita makanya lahirnya ke mana? Di dunia. Allah jadikan kita menjadi manusia, gak ada tujuannya kecuali apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kenapa beribadah? Karena ada kehidupan setelah kehidupan alam dunia. Supaya semua gerak-gerik kita, semua perkataan tutur kata kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan sepanjang perjalanan hidup kita harus punya nilai ibadah. Karena ayatnya itu ayatnya, konsekuensi ayat itu adalah inna khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Artinya 1 kali 24 jam semua aktivitas kita itu harus menjadi apa? Ibadah, harus jadi ibadah semuanya, apapun itu. Wah, kalau begitu mau repot Ustaz. Berarti kita harus di musola terus dong. Berarti kita harus di masjid terus dong. Bukan. Makanya ulama bagi ibadah itu, ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Terbagi ibadah kita. Semua harus punya nilai ibadah, apapun itu semua. Termasuk minum harus jadi ibadah, makan harus jadi ibadah, tidur harus jadi ibadah, apa saja harus jadi ibadah. Kenapa? Supaya kita dapat nilai. Kalau itu dijadikan ibadah, kalau yang namanya ibadah berarti dia ada ganjaran, paham ya? Ada pahala. Nah, pahala itu fungsinya buat di dunia apa di akhirat? Hah? Buat di akhirat, itu bekal kita. Ketika semua kita jadikan ibadah, berarti kita punya bekal. Ya, punya bekal. Sholat yang kita kerjain, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu bekal buat kita. Bekal buat apa? Oh iya, supaya kuburan gua besok jangan gelap. Karena dengan sholat yang 5 waktu, kata Nabi, as-sholatu nurun, sholat itu akan menjadi cahayamu di alam kubur dan juga nanti di alam akhirat. Berarti nanti di alam kubur kita tidak akan kegelapan, karena kita udah beli, persiapin lampunya. Paham? Di mana persiapin lampunya? Di dunia. Dengan cara apa? Sholat. Dengan sholat berarti kita sudah mempersiapkan itu. Pengen terang, besok meninggal, pesen bawain lampu pilih. Taruh, bukan. Tapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang akan menjadi lampu kita. Dari mana? Itu tadi bekal-bekal kita. Di sini kita bekalnya, carinya di sini. Bukan nanti di akhirat. Nah, ini mohon maaf, akhirat ini jangan dibayangin bahwa yang namanya akhirat itu adalah padang mahsyar. Bukan hanya itu. Akhirat itu bukan hanya tempat dihisab kita, bukan hanya tempat mizan, bukan. Bukan jembatan Shirathul Mustaqim. Akhirat itu tempat yang pertama dari tempat-tempat akhirat itu justru adanya di mana? Kubur. Itu kuburan itu, itulah tempat pertama daripada alamul akhirat. Makanya di dalam kubur sudah berlaku tentang hukum-hukum akhirat. Sudah berlaku tuh hukum akhirat. Karena kuburan sudah merupakan bagian daripada apa? Akhirat. Sampai kata Nabi, al-qabru awwalun manzilin min manazilil akhirat. Kubur adalah merupakan tempat yang pertama di antara tempat-tempat akhirat. Jadi tempat pertamanya ada di situ, di alam kubur. Disitulah sudah berlaku hukum akhirat. Artinya balasan amal kita di dunia sudah dirasakan di mana? Di alam kubur. Udah mulai itu di situ. Balasan kita. Ya. Duduknya kita seperti ini ngaji kita.
insya Allah dia akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Ya, makanya kata orang, mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman di antara taman surga. Kuburan pengen dijadiin taman dari surga, bukan di atasnya, tapi di dalam kuburnya. Bagaimana dia bisa menjadi taman? Nah, yang bisa menyebabkan kita menjadikan taman ini Pak, duduk ini. Pengen diluasin kuburannya, mudah-mudahan Allah luasin kuburnya. Luasin apa? Rahmat Allah. Kuburan mah segitu, sama semuanya, tapi terasa apa? Luas dengan rahmat Allah. Apa yang membuat luas itu kuburan? Besok tuh bulan Ramadan, puasa Ramadan itu yang akan meluaskan alam kubur. Puasa Yaumul Isnain wa Yaumul Khamis, hari Senin, hari Kamis puasa, itu yang akan meluaskan alam kubur kita. Terang alam kubur kita. Yang bisa nerangin alam kubur kita apa tadi? Sholat kita, kipas angin kita, AC kita di alam kubur sejuk, kita nggak panas alam kubur kita. Insya apa yang menyejukkan alam kubur kita? As-shadaqatu rihun fi kubri. Sedekah adalah merupakan penyejukmu di dalam kubur. Jadi AC itu, insya ya. Jadi amal itu kembalinya kepada siapa? Kita. Sulusun lillah, sepertiga akan kembali kepada Allah, yaitu roh kita. Wa sulusun li nafsihi, kemudian sepertiga yang kedua dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang kembali kepada dirinya tidak lain adalah fa'amaluhu, amalnya akan kembali kepada kita. Tapi yang ketiga katanya wasulusun lidudi, sepertiga yang ada pada dirimu nanti akan habis termakan oleh ulat dan belatung. Cepat ataupun lambat pasti akan habis. Lihat aja coba, kucing mati ke lindes motor, lindes mobil misalnya, ya kita pindahin ke pinggir, diemin aja Pak. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, udah jadi bangkai dia, udah bau, udah mulai ada apa di dalamnya? Udah mulai ada belatung. Dari mana tuh datangnya tuh belatung? Dari mana segitu banyaknya? Kalau gede aja tuh perutnya. Kan kalau mati ini bangkai itu kan perutnya gede, semuanya pada bengkak. Entar lama-lama apa? Pecah. Termakan itu semuanya oleh ulat dan belatung. Lama-lama habis termakan itu semua. Begitulah kita katanya. Begitulah kita ketika kita nanti dikuburkan, ya, masuk ke dalam kubur kita sama Pak. Apalagi masuk ke dalam kubur, tanah itu keras, panas. Tanah itu cepat menghancurkan dia. Makanya orang kalau masuk ke dalam tanah pasti akan apa? Hancur. Berkarat dia, ini dia besi, ya, dipendam lama-lama. Begitu juga diri kita akan hancur, termakan oleh ulat dan belatung nanti. Masya Allah. Begitu keadaan. Walaupun ada orang-orang tertentu yang dijaga oleh Allah, ya. Jangan lagi dagingnya, jangan lagi tulangnya, kulitnya, kain kafannya utuh. Ya, kain kafannya utuh. Kenapa? Allah redha, Allah jaga. Allah yang jaga. Kok bisa? Bisa. Dari mana? Pesennya di dunia. Paham gak maksudnya? Dia harus beramal di dunia untuk supaya tidak terjaga, supaya dia tidak tersentuh dengan ulat dan belatung. Dengan apa? Bisa dengan menghafalkan Quran, bisa dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, ya. Bisa dengan salat tahajud. Semua itu bisa menjadikan dia. Makanya dulu pernah saya ceritakan di Tangerang sana, ada orang ketika kuburan itu dibongkar, gitu, semuanya banyak jenazahnya yang udah pada apa? Udah pada hancur, tapi ada satu jenazah masih putih bersih, jadi minyak wanginya masih harum. Sampai wartawan yang mau untuk meliput itu semua kejadian, termasuk waktu itu kita nonton di TV One, jadi TV One yang ini. Ternyata
Ini ada jenazah yang masih utuh bersih, ditangkap kan? Nah ini kok masih bersih banget, baru ya? Ternyata udah 30 tahun. Jenazahnya udah 30 tahun bersih. TV Pak ditayanginnya tuh TV. Justru saya nontonnya di TV. Ternyata udah 30 tahun. Lah kaget lah. Yang ini aja baru setahun udah apa? Udah rusak, udah hancur. Ini itu kok 30 tahun masih ada. Nah ini janji Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis diceritakan itu semua. Sehingga akhirnya para wartawan itu mencoba mendatangi keluarganya. Benar ini udah meninggal 30 tahun? Iya. Ini ayahnya? Iya. Ini ayah saya, ini orang tua saya, ini kakek saya. Begitulah kata keluarga. Ayah Anda kiai? Bukan. Ulama besar? Enggak juga. Ya. Hafal Quran? Enggak juga. Lalu apa amalan yang dilakukan oleh orang tuamu sehingga bisa seperti ini? 30 tahun meninggal dunia, tapi ternyata jangankan daging dan kulitnya dan tulangnya, kain kafannya masih bersih. Minyak, kalau orang meninggal dunia kan suka dipakai apa? Minyak wangi tuh. Minyak wanginya masih wangi, kayak orang baru. Apa yang bisa membuat itu? Yang membuat bingung itu para wartawan yang meliput itu. Apa amalannya? Kiai bapakmu, ulama besar? Bukan. Ulama. Jadi orang tua saya biasa-biasa aja. Dia bukan ulama besar, bukan apa, dia hanya ngajar dari satu musola ke musola, dari masjid ke masjid. Itu aja. Cuma memang tiap malam orang tua saya nggak pernah ninggalin tahajud. Nggak pernah ninggalin tahajud. Yang kedua, nggak pernah ninggalin baca Quran. Yang ketiga, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu doang baca. Tahajud nggak pernah ditinggal. Baca Quran walaupun dia hafal nggak? Enggak, dia nggak hafal Quran, semua dia baca setiap hari. Walaupun selembar 2 lembar dia baca sama dia tiap hari. Dan yang ketiga, tidak pernah dia tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad. Itu ternyata amalan yang bisa Allah redha dengan amalan itu, sehingga akhirnya Allah jaga dia. Subhanallah. Itu amalan yang berat apa ringan itu? Pakai bayar nggak? Itu amalan pakai bayar nggak? Enggak. Ngerjainnya pakai berjam-jam nggak? Enggak. Terus apa kita dagang amalin? Masya Allah. Udah segitu doang tuh ternyata Allah redha. Padahal menurut kita, dia mah nggak tiap tahun pergi haji, nggak tiap bulan umroh, enggak. Hafal Quran juga enggak. Ini enggak. Cuman istiqomah, mudawamah. Dia melazimkan setiap harinya. Makanya mahalnya keistiqomahan di situ. Walaupun seayat 2 ayat, tapi kalau dia apa? Istiqomah, Allah redha itu, masya Allah, itu yang akan membukakan keberkahan dalam hidup kita. Pantas kalau dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Ada orang punya karamah tuh 1000 karamah, masih kalah kedudukannya dengan orang yang apa? Istiqomah. Mahalnya itu istiqomah, berat. Istiqomah itu gak gampang, ya. Nah, dia termasuk orang yang istiqomah. Istiqomah apanya? Tahajudnya. Istiqomah apanya? Baca Quran. Istiqomah apanya? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, itu aja amalannya. Ya, insya Allah, masya Allah. Walaupun maafi ayah sudah malam tazwar. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan buah sementara engkau tidak pernah menanam pohonnya? Paham ya? Jadi kalau pengen mendapatkan buah dari hasil tanaman, ya mau nggak mau dia harus apa? Harus menanam. Walaita man shoma wa shalla wa jahada
Dan semoga orang yang berpuasa, wasolla, dan orang yang sholat, wajahada, dan orang yang berjihad, wattaqa, dan juga orang yang bertakwa, ghafara lahu fahadihi jumalun, ya, Allah akan mengampuni baginya, ya, Allah akan ampuni itu baginya dengan itu semua. Fahadihi, maka yang tersebut ini jumalun mimma yang bali, adalah beberapa jumlah daripada apa yang patut entah anhu, engkau menjaga darinya. Nanti disuruh itu. Jadi supaya ini tinggalin tuh, jangan main sama orang yang kagak ibadah, jangan main kamu sama orang yang gak beramal. Maka akhirnya karena dia gak pernah beramal, gak pernah datang ngaji, gak pernah sembahyang, gak pernah ini, akhirnya tangannya maksiat, matanya maksiat, kupingnya maksiat. Ini kan lagi bicara anggota tubuh yang maksiat nih, betul ya? Iya. Ternyata kaki juga bisa apa? Maksiat, tangan maksiat, semuanya udah diceritain itu semuanya. Nah puncaknya katanya wahata nihayatul karam, dan puncak daripada itu semua kata Imam Ghazali, maka fala tuhabbis nafsuka ya bitahlisatil batalin, maka oleh karena itu hindari itu semua, dan jangan engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah beramal kebaikan, ya, karena dia tidak pernah beramal kebaikan, mukanya tidak pernah tersentuh, bersirat dengan air wudhu, tidak pernah sujud, tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah ini, akhirnya kering hatinya, dan akhirnya pun dia mati hatinya sehingga tidak mau beramal. Nauzubillah. Anta fadha'anhu jawarihaka zahirah, ya, maka oleh karena itu katanya engkau menjaga darinya pada anggota-anggota badan yang nampak, wa a'malu hadhil jawarih, dan amalan anggota, amal-amal daripada anggota lahirnya, ya, jaga. Innama tatarassahu min sifatil qalbi, sesungguhnya akan timbul daripada sifat-sifat hati. Fa in aradta hifdzal jawarih, maka jika engkau ingin menjaga daripada anggota-anggota badan, fa 'alaika bitathhiril qalbi, maka haruslah oleh kamu, mestilah oleh kamu itu bitathhiril qalbi, yaitu dengan membersihkan hati, ya, fa huwa taqwal batini, ya, yaitu adalah takwa batin, gitu. Bersihin tuh, mandiin tuh. Apaan mandinya? Mandiin apanya? Hatinya. Kalau selama ini kan kita, fisik kita, zahir kita yang kita ini, kita belum pernah, kita lebih banyak konsentrasinya itu kepada perkara yang lahiriahnya saja. Kita berusaha jangan sampai sakit, makanya kita jaga banget makan yang teratur, tidur yang teratur, begitu kan? Olahraga yang teratur, ya, supaya tidak jelek. Nah, kita mandiin dia, badan kita ini, tubuh kita, bahkan mandinya sehari bisa berapa kali? Bisa 2-3 kali kita mandi. Dalam rangka apa? Supaya jangan kotor badan kita, supaya jangan kotor kaki kita, semuanya kita bersihin itu, supaya sehat badan kita, kasih makan dan segala macam. Begitulah kita kalau masalah lahiriah untuk raga kita, kita begitu memperhatikannya. Apakah kita sudah memperhatikan? Pernahkah kita memandikan hati kita, batin kita? Pernahkah kita kasih makan itu batin kita? Padahal kita tahu dalam diri kita ini, ya, dalam diri kita bukan hanya ada jasad, tapi ada apa? Ada apa? Roh. Ada roh kita. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani harus sehat, rohani juga harus sehat, kan gitu. Makanya banyak orang yang jasmaninya sehat, rohaninya nah, kenapa? Ya karena dia tak memperhatikan itu. Yang dia perhatikan hanya jasmaninya, belum pernah dia mandikan, kasih makan tuh rohani kita. Bagaimana kasih makan rohani kita? Beliin sate. Bagaimana itu? Beliin sop, bu. Kasih makan, kasih vitamin. Siramin dia. Siramin dengan ayat-ayat Quran. Siramin dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Siramin itu batinmu, rohanimu. Itu siramin dengan nasihat-nasihat ulama. Kasih makan yang baik. Kalau perlu pakai vitamin,
Mana vitaminnya? Bangun di waktu malam, sujud tahajud, vitamin itu. Duha itu vitamin, zikir kita vitamin. Kita kurang kasih vitamin kita. Ya, ini vitaminnya gede nih bulan Rajab. Sampai Nabi bilang Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berikan keberkahan kami di bulan Rajab. Karena vitaminnya banyak ini, manfaatnya banyak. Kalau kita manfaatin ini bulan Rajab, makanya dianjurkan Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya siapa? Allah. Allah lagi buka, lagi dikasih diskon sama Allah, besar-besaran. Allah lagi buka pintu rahmatnya, Allah lagi buka pintu ampunannya, Allah lagi buka pintu maghfirahnya, Allah lagi bentangkan itu, lagi menanti orang semuanya untuk dia bertobat kepada Allah. Makanya amalan yang paling terbaik di bulan Rajab apa? Istighfar. Istighfar itu amalan yang paling terbaik. Ya, untuk beristighfar. Sampai-sampai ada istighfar Rajab, ada istighfar di bulan Rajab. Hanya kita Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jangan kau tinggalkan, kata para ulama, sehari 2 kali. Pagi kamu baca minimal berapa kali? 70 kali. Malam kamu baca 70 kali. Masya Allah. Dia udah mau pertengahan. Berapa kali kita udah baca? Iya, ternyata kita kurang memanfaatkan itu. Ya, kita kurang memanfaatkan itu, masya Allah. Nah, fa'alaika min hairil qalbi. Maka oleh karena itu bersihkanlah hatimu dengan bahwa taqwa batin, yaitu dengan takwa batinmu, wal qalbu dan hati itu, wal mudghatu allati idza saluhat saluha biha sairul jasad. Masya Allah. Kalau kamu sudah bersihkan batinmu, kamu sudah bersihkan itu hatimu, kamu sudah berikan vitamin daripada itu semua, fa huwal mudghah, dialah segumpal daging, allati yang itu semua idza saluhat saluha biha sairul jasad. Kalau dia sudah baik, maka baiklah semuanya. Yaitu yang disebut apa? Ya, adalah qalbu kita. Wa iza fasadat fasada biha, dan apabila ya rusak daripada segumpal daging itu, fasada biha sairul jasad, maka juga rusaklah semua tubuhnya. Fastaghil bisalahihi litasluha bihi jawarihuka wa salahuhu yakunu bimulazamatil muraqabah. Dan apabila maka hendaklah oleh karena itu fastaghil, sibukkanlah oleh engkau biislahihi, untuk memperbaiki hati itu, litasluha bihi, agar supaya menjadi baik ya jawarihuka, anggota-anggota badanmu, wasolahuhu, dan juga kesolehan hatimu, yakunu bimulazamatil muraqabah, adalah dengan jalan yang menekuni muraqabah. Ya, muraqabah itu tidak lain apa muraqabah? Ya, merasa diawasi oleh Allah. Itu muraqabah. Muraqabah itu sifat yang harus ada di dalam diri orang yang beriman. Mesti ada dalam diri orang yang beriman sifat apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi tidak ada satu jengkal kaki kita melangkahnya kecuali Allah memperhatikan itu. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita pasti diawasi oleh Allah. Ya, itu al-muraqabah namanya. Nah, kita minta supaya kita bisa ada dalam sifat itu, ya, insya Allah. Nah, kemudian al-qawlu fi ma'asil qalbi, nanti pembicaraan yaitu tentang berbagai maksiat apa? Hati. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga hati-hati kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim